Di era digital ini, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau data pribadi kita bisa disalahgunakan apabila tidak kita jaga dengan baik? Oleh karena itu, di video kali ini, bersama aku, Naila Zakatul Zahra, kita akan belajar bersama mengenai cara melindungi data pribadi kita. Tonton sampai habis ya! Data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan diri kita. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi sendiri terdiri atas dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, semua jenis data pribadi tersebut harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, baik data pribadi yang bersifat spesifik maupun data pribadi yang bersifat umum. Lantas, apa yang bakal terjadi kalau kita nggak jaga data pribadi kita dengan sebaik-baiknya? Nih, sekarang aku bakal kasih lihat contoh-contoh kasus dari pelanggaran data pribadi. Dilansir dari CNN Indonesia, terdapat 10 kasus pelanggaran hak data pribadi terbesar di Indonesia. Yang pertama, data pelanggan IndiHome. Sebanyak 26 juta data diduga milik pelanggan IndiHome bocor dan diperjualbelikan di Bridge Forums oleh Jorka pada bulan Agustus. Data-data itu berupa histori pencarian, keyword, user info mencakup email, nama, jenis kelamin, hingga nick. Kebocoran informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran konsumen. Pakar keamanan Siber Teguh Aprianto mengatakan data browser pengguna adalah hal yang cukup privasi. IndiHome dan Telkom saat insiden itu mengaku terus menelusurinya. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci soal sumber data kebocorannya. Yang kedua, data pelanggan PLN. Sebanyak 17 juta data diduga milik pelanggan PLN juga bocor ke forum hacker pada bulan Agustus. Informasi penjualan data yang bocor itu diunggah di akun bernama @lolita. Lolita juga mengunggah sampel data yang bocor tersebut. Tampak beberapa nama pelanggan PLN beserta alamat serta tagihan mereka dalam unggahan akun tersebut. PLN dan BSSN kemudian mengklaim tengah melakukan pendalaman terkait dugaan kebocoran data pelanggannya. Kemudian ada data internal Jasa Marga. Jasa Marga menjadi sasaran serangan berikutnya dari peretas yang kali ini mengklaim bernama Desorden Group pada Agustus. Mereka membocorkan data berkapasitas 252 GB yang berisi data, coding, serta dokumen dari 5 server instansi tersebut. Selanjutnya data SIM card. Sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM atau SIM card diduga bocor dan dijual di forum gelap pada September. Jorka mengklaim data itu didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data yang bocor meliputi nick, nomor telepon, nama penyedia atau provider, dan tanggal pendaftaran dengan kapasitas hingga 87 GB. Yang kelima yaitu 105 juta data KPU bocor. Masih oleh Jorka, sebanyak 105 juta data dijual di situs gelap Bridge.to dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M September. Ia tak lupa menaruh logo Komisi Pemilihan Umum atau KPU di lapak jualannya. Nah, itu dia 5 contoh kasus dari pelanggaran hak data pribadi pada tahun 2022 di Indonesia. Masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang tentunya sangat menggambarkan apa yang bakal terjadi kalau kita nggak menjaga data pribadi kita masing-masing. Nah, jika data pribadi kita sudah dimiliki oleh orang lain, tentunya akan sangat berisiko data pribadi kita digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga data pribadi kita dan
mengurangi risiko-risiko yang dapat dihadapi jika data pribadi kita bocor ke pihak lain. Sebagai konsumen, kita harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi data pribadi kita dan mencegah penyalahgunaan. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk membantu melindungi informasi kita. Yang pertama yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Buatlah kata sandi dengan campuran huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan kata sandi yang sama di berbagai platform. Pertimbangkan untuk menggunakan pengelola kata sandi untuk menyimpan dan membuat kata sandi yang unik. Yang kedua, aktifkan autentifikasi 2 faktor. Aktifkan 2FA pada akun jika memungkinkan. Ini akan menambahkan lapisan keamanan ekstra yang mengharuskan kode dikirim ke perangkat atau email Anda selain kata sandi Anda. Kemudian berhati-hatilah dengan WiFi publik. Jadi saat kita menggunakan WiFi publik, usahakan untuk tidak mengakses aplikasi yang sensitif seperti perbankan online. Nah, jika kita ingin mengakses aplikasi-aplikasi sensitif tersebut, alangkah baiknya jika kita menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menginskripsi data kita. Nah, selanjutnya perbaruilah perangkat lunak dan perangkat secara berkala. Verifikasi keabsahan situs web dan aplikasi, batasi berbagi di media sosial, waspada terhadap penipuan, pantau laporan keuangan secara berkala, kontrol pengaturan privasi, hindari mengklik tautan yang mencurigakan, robek dokumen yang berisi informasi pribadi jika sudah tidak digunakan, perhatikan izin aplikasi seluler, gunakan metode pembayaran aman secara daring, tinjau jejak digital Anda secara berkala, dan didik diri kita sendiri dan tetap dapatkan informasi terbaru. Itu dia hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan data pribadi kita agar tidak disalahgunakan. Melindungi data pribadi adalah hak sekaligus tanggung jawab kita bersama. Jadilah pengguna digital yang cerdas dan waspada. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Bagikan video ini ya, agar teman-teman yang lain bisa tersadar akan pentingnya menjaga privasi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!